Oke, ini penting kali ya, karena di Indonesia juga ada satu daerah juga yang suka menggunakan ganja sebagai salah satu bumbu di makanannya. Tapi sebenarnya banyak ya, jadi bukan hanya di satu daerah, ada beberapa daerah yang menaruh katanya biji ganja, katanya ayamnya juga bisa menjadi lunak karena biji ganja tersebut. Itu boleh atau enggak gitu? Pernah cobain nggak? Aku nggak tahu kalau misalnya beda apa nggak tahu. Kalau misalnya dibilang lunak atau apa, kalau misalnya orang dulu biasanya kata ditaruh katanya. Oke, makanya langsung aja kita saksikan biar nggak salah-salah. Boleh nggak sih ganja menjadi bumbu makanan? Mari sama-sama. Ganja dalam makanan. Marijuana, atau yang biasa dikenal dengan ganja, beberapa tahun ini sedang ramai diperbincangkan mengenai legalisasinya di beberapa negara. Walaupun banyak yang menganggap ganja memberikan beberapa manfaat kesehatan jika digunakan sesuai dengan aturan dan pengawasan dokter, namun ganja juga dapat merusak dan memberikan efek bahaya bagi tubuh. Mengapa dikatakan bahaya? Karena saat ini yang terjadi adalah banyaknya kasus penyalahgunaan konsumsi ganja yang sebagian besar adalah anak-anak muda dan tidak sedikit dari mereka yang ketergantungan dengannya. Bahkan efek negatif yang paling nampak dari ganja adalah menyebabkan mabuk dan kehilangan kendali. Pemirsa beriman, menyusul legalisasi ganja di beberapa negara seperti Amerika Serikat, India, dan Belanda, belakangan ini mulai bermunculan makanan yang dipadukan dengan ganja. Bukan hanya di negara tersebut, di Indonesia, ganja pun juga kerap menjadi campuran bahan makanan. Banyak makanan dan minuman di beberapa restoran di Indonesia yang dicampur dengan ganja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan selera makan konsumen. Daun ganja yang muda sering dicampur dengan sayuran sebagai bahan masakan. Biasanya dicampurkan pada jenis makanan pembuka seperti asparagus. Sedangkan daun ganja kering disatukan dengan teh, kemudian diseduh layaknya minuman teh yang disajikan terlebih dahulu untuk mengundang selera makan atau untuk mendatangkan rasa lapar. Seperti yang kita tahu, daun ganja ini bila diolah menjadi lintingan rokok, kemudian dibakar, lalu asapnya dihirup, akan menyebabkan mabuk. Dengan demikian ganja jelas termasuk khamar. Namun bagaimana jika ganja tersebut diolah bukan untuk menjadi zat yang memabukkan, melainkan menjadi campuran bahan makanan yang menambah cita rasa makanan tersebut? Apakah daun ganja tersebut juga dicap sebagai khamar? Pemirsa beriman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamar di Al-Quran, semua orang lantas menghukumi bahwa khamar itu haram. Namun khamar yang dikenal oleh bangsa Arab saat itu adalah perasan buah kurma atau anggur yang mengalami proses fermentasi hingga level tertentu. Sedangkan saat ini banyak beredar minuman keras dengan berbagai nama, berbagai jenis, dan dari berbagai macam buah pula. Maka para ulama mengkaji kembali apa saja yang digolongkan sebagai khamar, hingga disepakati definisi khamar adalah segala sesuatu yang bila diminum atau dikonsumsi dapat mengakibatkan iskar atau mabuk. Maka yang termasuk khamar tidak lagi terbatas pada minuman, tetapi juga apa saja yang dimakan ataupun apa yang dihirup. Bahkan daun ganja yang dibakar dan asapnya dihisap hingga mabuk sudah termasuk kategori khamar. Namun untuk merujuk apakah ganja yang digunakan sebagai campuran bahan makanan untuk menambah kelezatan makanan tersebut termasuk khamar, ini terdapat dua pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan tidak bisa dibilang khamar, sebaliknya ada yang tetap menetapkannya sebagai khamar. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ganja sebagai campuran bahan masakan bukanlah khamar. Logikanya, selama daun ganja itu hanya sekedar menambah lezat dalam makanan, belum diolah menjadi zat yang memabukkan, dan bila dimakan sama sekali tidak menimbulkan efek mabuk, maka tidak ada alasan untuk menggolongkannya sebagai khamar. Karena efek mabuk atau iskar tidak terjadi meskipun dimakan banyak atau sedikit. Sedangkan efek ketagihan tentu bukan sebab dari keharaman, karena banyak zat lain yang bila diminum atau dimakan dapat membuat ketagihan, namun bukan termasuk khamar. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa daun ganja itu tetap haram hukumnya, meski digunakan bukan untuk mabuk, karena secara umum telah digunakan sebagai zat yang memabukkan. Ketika menjadi lintingan yang dihirup asapnya,
daun itu adalah khamar dan hukumnya haram dihirup serta najis. Maka sejak masih jadi daun di pohonnya, benda itu sudah dianggap khamar dan najis meski belum memberi efek mabuk. Maka ketika digunakan untuk bumbu penyedap, tetap terhitung sebagai khamar yang haram hukumnya meski tidak menghasilkan efek mabuk. Pendapat yang kedua didapat dari logika yang digunakan untuk menajiskan tubuh anjing. Meski hadis yang menetapkan kenajisan anjing hanya sampai sebatas air liurnya saja, namun para ulama yang menajiskan tubuh anjing mengambil kesimpulan bila air liurnya najis, maka tempat asal air liur tersebut juga najis. Pemirsa, dengan dua pendapat tersebut kita dihadapkan pada dua pilihan hukum yang memang diperdebatkan oleh para ulama. Perbedaannya berangkat dari logika penarikan hukum meski sumber dalilnya sama. Namun ada baiknya kita melihat bahaya ganja untuk kesehatan agar dari sana kita dapat memahami hakikatnya. Dalam ganja terdapat bahan aktif yaitu THC atau delta 9 tetrahydrocannabinol. THC ini sangat cepat diserap oleh tubuh setelah seseorang menghisap asap ganja. Dalam beberapa menit, THC dan zat lain dalam asap ganja dapat menyebabkan beberapa efek pada tubuh dalam jangka pendek. Di antaranya yaitu peningkatan tekanan darah, peningkatan kecepatan denyut jantung, mata merah, mulut kering, peningkatan nafsu makan, melambatnya respon dan kehilangan kendali yang menyebabkan halusinasi, amnesia, peningkatan sensasi, dan euforia. Selain itu terdapat pula efek jangka panjang dari mengkonsumsi ganja. Di antaranya, masalah paru-paru. Pengguna ganja biasanya memiliki masalah paru-paru terutama pernapasan. Selain itu, ganja memiliki kadar bahan adiktif sehingga dapat menyebabkan ketergantungan. Dan yang berbahaya, pengguna ganja dari hari ke hari akan mengkonsumsi ganja lebih banyak karena ketergantungan. Oleh karena itu dapat menyebabkan berbagai efek negatif hingga overdosis. Bukan hanya itu, melalui proses penelitian, diketahui bahwa ganja menghambat hormon testosteron, oleh karena itu dapat mengurangi jumlah sperma dan dampak selanjutnya ialah menurunnya vitalitas pria, bahkan dapat menyebabkan kemandulan. Ganja juga dapat menyebabkan gangguan jiwa. Efek yang satu ini merupakan lanjutan dari efek kehilangan kendali akibat penggunaan ganja yang berlebihan. Efek ini akan muncul semakin lama pengguna akan kehilangan kendali atas dirinya pada saat pengguna benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya dan mengalami gangguan jiwa. Pemirsa, mengacu pada bahaya dan efek dari ganja yang sangat berbahaya bagi tubuh, maka pengharaman mengkonsumsi ganja untuk menyedap rasa lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat terhindar dari segala jenis khamar yang akan merusak jasmani dan rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, seperti yang kita sudah ketahui ya, sebenarnya segala sesuatu yang kita tahu itu akan memabukkan. Sebenarnya itu lebih baik kita jauhi, kita hindari, walaupun kita pikir sedikit atau apa, tapi kalau kita berkelanjutan kan tadi kita udah lihat efeknya sangat tidak baik sekali untuk kita. Benar sekali ya, tadi memang dikatakan kan kalau misal para ulama sudah saat menyimpulkan bahwa misal kalau khamar itu memang haram gitu, karena sesuatu yang dikonsumsi akhirnya memabuk gitu, itu haram gitu. Nah kalau untuk untuk ganja ini sendiri, bagaimana itu untuk jadi penyedap makanan, untuk diolah sama makanan, apakah haram atau enggak? Tadi sudah disampaikan juga, tapi jumhur ulama ataupun mayoritas ulama mengatakan bahwa itu tetap haram. Jadi ya lebih baik kita hindari lah daripada kita ragu-ragu, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak gitu, tapi mendingan kita hindari kalau misalnya ragu-ragu ya. Masih banyak sekali kok bumbu makanan yang bikin menjadi sedap, ya nggak sih? Makan sama keluarga juga rasanya sedap, makan nasi putih aja. Baik pemirsa, kita berdua akan kembali lagi, oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.